Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan kisah Abu Dzar Al-Ghifari bagian 2. Begitu ucapanku hinggap di telinga mereka, maka mereka semua bangun dari tempat duduknya. Mereka berkata, "Tangkaplah orang yang keluar dari agama ini." Mereka pun menangkapku dan memukulku hingga aku hampir mati. Lalu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, menarikku. Ia berusaha melindungiku dari pukulan suku Quraisy. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Celaka kalian! Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang berasal dari Ghifar, tempat berlalurnya kabilah kalian? Biarkan ia bersamaku." Begitu aku siuman, aku tetap datang menghadap Rasulullah SAW. Saat beliau melihat apa yang aku alami, beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarangmu agar tidak mengumumkan keislamanmu?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, itu merupakan keinginan hatiku dan aku telah memenuhinya." Beliau bersabda, "Kembalilah ke kaummu dan beritahukan kepada mereka apa yang telah kau lihat dan kau dengar. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat buat mereka lewatmu dan memberimu balasan karena jasa baik yang kau lakukan kepada mereka. Jika kau mendengar bahwa aku sudah berdakwah secara terang-terangan, maka datanglah kepadaku." Abu Dzar meneruskan kisahnya, "Aku pun berangkat hingga tiba di perkampungan kaumku. Lalu saudaraku Anis menanyakan, 'Apa yang telah kau lakukan?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam dan aku telah meyakininya.' Tidak lama berselang, Allah pun melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ia berujar, 'Aku tidak membenci agamamu. Aku kini masuk Islam dan meyakininya juga.' Lalu kami berdua mendatangi ibu kami. Kami mengajaknya untuk masuk Islam. Ia menjawab, 'Aku tidak membenci agama kalian berdua,' dan ia pun masuk Islam. Sejak hari itu, keluarga yang telah masuk Islam dan berdakwah di jalan Allah pada daerah Ghifar, mereka tidak pernah merasa bosan dan putus asa, hingga banyak sekali dari penduduk Ghifar yang masuk Islam dan mendirikan solat. Sebagian dari penduduk Ghifar menyatakan, 'Kami akan terus menjalankan agama kami hingga Rasulullah hijrah ke Madinah, maka kami akan masuk Islam.' Begitu Rasul pindah ke Madinah, mereka pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, 'Ghifar, Allah memberikan maghfirahnya kepada mereka. Ghifar telah masuk Islam dan Allah akan membuatnya senantiasa selamat.' Abu Dzar tinggal di kampungnya sehingga peristiwa Badar, Uhud dan Khandaq terlewatkan olehnya. Kemudian ia tetap datang ke Madinah dan ia mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengizinkannya dan ia begitu gembira dapat mendampingi dan melayani Rasulullah. Rasulullah SAW senantiasa memberikan penghormatan dan kemuliaan Abu Dzar. Beliau tidak pernah berjumpa dengannya, kecuali beliau menjabat tangannya. Beliau
Beliau juga senantiasa menampakkan wajah ceria di hadapan Abu Dhar. Saat Rasulullah kembali ke pangkuan Tuhannya, Abu Dhar tidak sanggup lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah setelah ditinggalkan pemimpinnya dan kehilangan petunjuknya. Ia pun pergi ke sebuah desa di Syam dan tinggal di sana selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Utsman, Abu Dhar yang tinggal di Damaskus mendapati kaum muslimin sudah begitu mencintai dunia dan hidup bermewah-mewahan. Hal ini membuat ia keheranan dan menolaknya. Utsman pun meminta untuk datang ke Madinah dan ia pun datang. Akan tetapi, ia merasa sumpek dan manusia yang begitu cinta dunia. Dan manusia pun menjadi benci kepadanya karena ia begitu saklek kepada mereka. Maka Utsman memerintahkannya untuk pindah ke Al-Rabdah, yaitu sebuah desa kecil yang ada di Madinah. Lalu ia berangkat ke sana dan tinggal di sana di sebuah tempat yang jauh dari keramaian manusia. Ia berzuhud dari hal yang manusia miliki, senantiasa dengan apa yang dijalankan Rasul dan kedua sahabatnya yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Suatu hari, ada seorang yang datang ke rumah Abu Dhar dan melihat ke sekeliling rumahnya. Akan tetapi, ia tidak menemukan barang apapun. Orang itu bertanya, "Wahai Abu Dhar, mana perabotanmu?" Ia menjawab, "Kami memiliki rumah di sana," maksudnya akhirat. "Kami mengirimkan perabotan kami yang baik ke sana." Orang itu pun mengerti maksud Abu Dhar dan berkata, "Akan tetapi, engkau harus memiliki perabotan selagi engkau berada di sini," maksudnya dunia. Ia menjawab, "Akan tetapi, pemilik rumah ini tidak akan membiarkan kami tinggal di sini." Amir atau pemimpin Syam mengirimkan 300 dinar kepada Abu Dhar dan berkata kepadanya, "Gunakanlah uang ini untuk mencungkupi kebutuhanmu." Abu Dhar menolaknya sambil berkata, "Apakah Amir negeri Syam Abdullah tidak menemukan orang yang lebih miskin dariku?" Pada tahun 32 Hijriah, ajal datang menjemput sang hamba yang taat beribadah dan hidup zuhud, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dhar. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.